nggak sih Anda kepikiran gitu, apa ya bedanya perusahaan yang oke lah sukses sama yang beneran hebat, yang bisa awet gitu lintas generasi? Hmm, Nah, sumber yang Anda bagikan ini kan intisari dari BE 2.0 ya, Jim Collins sama Bill Lazier itu. betul, update dari yang lama. Katanya ngasih kita peta gitu, menarik nih. Yuk kita coba, kita telusuri bareng peta ini. Boleh banget. Jadi materi ini kan nyaring hasil riset puluhan tahun ya, soal perusahaan hebat. Iya, iya. Kita nggak akan bahas semua detailnya, pastinya panjang banget, tapi fokus ke kerangka utamanya aja, yang disebut peta. Peta ya. Iya, panduan 4 tahap gitu, buat bangun sesuatu yang hebat dan tahan lama. Anggap aja ini, intisari prinsip kuncinya lah buat Anda. Oke, siap. Tahap pertama nih, di peta ini ternyata bukan ngomongin strategi dulu ya, tapi malah soal orang yang disiplin. Betul. Prinsipnya first who, then what. Agak aneh ya awalnya. Katanya justru cari orang yang tepat dulu buat naik bus, gitu kan? Iya, orangnya dulu. Baru deh tentuin busnya mau kemana. Kok bisa gitu ya? Kenapa sepenting itu? Apalagi sekarang kan zaman serba nggak pasti gini. Penting banget, karena gini, kalau orangnya udah tepat, karakternya dapat, komitmennya ada, cocok sama nilai inti perusahaan, Hmm, mereka itu bakal bisa, adaptasi. Mereka bisa nemuin jalan keluar, apapun tantangannya nanti. Oh, jadi lebih fleksibel gitu ya timnya? Makanya rekrutmen yang benar-benar ketat, nyari orang yang pas itu jadi prioritas utama banget. Oke. Ini juga nyambung ke ide buat mulai dengan rasa percaya sama orang. Trust wager itu. Ah ya, trust wager. Karena itu biasanya malah narik dan mempertahankan orang-orang terbaik gitu. Nah, buat mimpin orang-orang hebat kayak gitu, katanya perlu gaya kepemimpinan khusus ya? Yang level 5 itu. Betul, kepemimpinan level 5. Itu kayak gimana sih? Kayaknya bukan tipe pemimpin yang suka tampil di depan gitu ya? Justru kebalikannya. Uniknya pemimpin level 5 itu dia gabungan antara kerendahan hati yang tulus, beneran rendah hati, tapi juga kemauan baja buat mencapai tujuan bareng. Wow, rendah hati tapi kemauan baja. Iya, ambisinya itu bukan buat diri sendiri, bukan buat ego, tapi buat bangun sesuatu yang lebih gede dari dirinya. Jadi nggak mentingin sorotan pribadi ya? Enggak, mereka mungkin nggak banyak omong, tapi wah tekadnya kuat banget. Menarik, menarik. Oke, nah setelah orang-orang yang tepat ini ada di dalam bos, peta ini lanjut ke tahap 2, pemikiran yang disiplin. Yup, Ini maksudnya harus kaku gitu mikirnya atau gimana? bukan kaku, tapi lebih ke jernih dan jujur. Kuncinya itu berani menghadapi fakta brutal. Confront the brutal facts. Fakta brutal, kedengarannya serem ya? Ada istilahnya paradoks Stockdale. Ini tantangannya lumayan. Anda harus tetap punya keyakinan kuat banget kalau Anda pasti berhasil pada akhirnya. Oke, optimis. Tapi di saat yang sama, Anda harus berani ngelihat kenyataan pahit dari situasi sekarang. Bener-bener apa adanya, nggak ditutup-tutupin. Wah, itu kan susah ya nyimbanginnya antara optimis sama ngelihat kenyataan pahit di lapangan. Emang, tapi itu, wah, krusial banget. Selain itu, perlu juga jelasin apa yang disebut konsep landak. Hedgehog konsep. Konsep landak. Haha, ini maksudnya gimana nih? Jadi landak beneran. Bukan dong. Ini soal nemuin irisan dari 3 lingkaran penting. 3 lingkaran ya? Apa aja tuh? 1. Apa yang benar-benar bikin Anda bergairah? Passion Anda di mana? Kedua, di bidang apa Anda bisa jadi yang terbaik di dunia? Beneran terbaik. Terbaik di dunia. Dan ketiga, apa yang jadi mesin ekonomi Anda? Apa yang ngedorong finansialnya? Nah, fokus di irisan ketiganya ini, itu ngasih kejernihan arah yang luar biasa. Ah, oke, oke. Jadi fokus di perpotongan itu ya. Nah, setelah orangnya pas, mikirnya jernih, terus gimana ini diubah jadi aksi nyata? Kan percuma ya mikir hebat tapi cuma di kepala aja. Tepat sekali. Disinilah tahap 3 masuk. Tindakan yang disiplin. Ini semua soal konsistensi. Konsistensi, Ada konsep bagus namanya roda gila, flywheel. roda gila. Kayak gimana tuh? Bayangin aja Anda dorong komedi putar raksasa yang berat itu loh. Oh iya, iya, kebayang. Awalnya kan berat banget ya, buat muter dikit aja susah. Banget. Tapi kalau didorong terus, konsisten, putaran demi putaran, lama-lama kan jadi makin ringan, makin cepat muternya. Betul, betul. Ada momentumnya. Nah, itu idenya.
Kehebatan itu dibangun dari tindakan disiplin yang terus-menerus, yang membangun momentum. Oke, analoginya dapet nih. Terus, apa yang bikin roda gila ini tetap muter secara konsisten? Ada caranya? Nah, itu dia pakai disiplin 20 Mile March. 20 mile march? Jalan 20 mil? Iya, kayak komitmen buat jalan 20 mil tiap hari. Nggak peduli cuaca lagi bagus atau jelek, lagi semangat atau enggak. Wah, Artinya, netapin standar kinerja yang harus dicapai secara konsisten, hari demi hari. Ini ngebangun ketahanan, ngebangun kepercayaan diri, apalagi pas kondisi lagi nggak pasti. tapi kalau terlalu disiplin sama target harian gitu nggak malah jadi kaku ya? Susah adaptasi dong kalau tiba-tiba ada perubahan besar di luar. Pertanyaan bagus. Kuncinya bukan kaku secara buta ya, tapi konsistensi di dalam batas kemampuan dan kondisi yang dihadapi. Justru disiplin ini ngasih stabilitas pas dunia luar lagi goncang-ganjing. Oke. Masuk akal. Nah, kalau momentumnya udah dapet, roda gila udah mutar kenceng, gimana caranya biar awet? Biar nggak cuma sukses sesaat terus hilang. Iya, itu penting. Nah, ini kita masuk ke tahap 4, membangun untuk bertahan lama. Oke, tahap terakhir, gimana caranya biar awet? Langkah pertamanya apa? Jangan sampai bangkrut gitu. Intinya gitu. Pertama, jangan mati. Iya juga ya. Caranya gimana? Latih paranoia produktif. Paranoia produktif. Kok paranoia tapi produktif? Kedengarannya aneh ya. Maksudnya kita harus tetap waspada sama potensi ancaman, sama potensi kemunduran, bahkan pas lagi jaya-jayanya. Oh, jadi nggak boleh lengah ya? Sama sekali nggak boleh. Selalu siapin bantalan, cadangan, buat ngadepin guncangan tak terduga. Ini mencegah kita jadi sombong atau gegabah ngejar peluang yang sebenarnya nggak pas. Oke. Terus ada lagi nih istilah membangun jam bukan sekedar memberitahu waktu. Maksudnya apa lagi nih? Ini penting banget buat keberlanjutan. Artinya gini, fokusnya jangan cuma ke pemimpin karismatik saat ini, yang kayak ngasih tahu waktu aja. Oke. Tapi bangunlah sistemnya, budayanya, mekanisme organisasinya yang hebat. Itu jamnya. Jadi sistemnya yang jalan ya? Betul. Sehingga perusahaannya bisa terus hebat, terus jalan, meskipun nanti pemimpinnya ganti. Jamnya tetap berputar akurat. Oke, bangun sistemnya. Lalu, apalagi biar bisa tetap relevan dalam jangka panjang banget? Nah, yang terakhir ini prinsip pertahankan inti, rangsang kemajuan. Preserve the core, stimulate progress. Pertahankan inti, rangsang kemajuan. Gimana tuh maksudnya? Jaga nilai-nilai inti Anda, tujuan dasar kenapa perusahaan ini ada, itu jangan diubah-ubah, jangan diobral. Oke, intinya dijaga. Tapi di saat yang sama, jangan diam di tempat, terus dorong kemajuan. Caranya, tetapkan tantangan besar berikutnya, yang disebut BHAG. BHAG. Big, Hairy, Audacious Goal ya? Persis, tujuan yang gede, sulit, dan berani. Tantangan besar inilah yang bikin semangat tetap nyala, bikin organisasi terus relevan, dan gak cepat puas. Menetapkan BHAG itu memang bikin, gimana ya, agak merinding, tapi sekaligus semangat gitu, ya kan? Haha, iya juga ya. Kebayang sih tantangannya. Jadi, kalau kita rangkum nih, peta ini sebenarnya nunjukin kalau bangun kehebatan yang awet itu ya soal disiplin ya. Banget. Disiplinnya berlapis-lapis gitu, mulai dari disiplin milih orangnya, Betul. terus disiplin cara berpikirnya, Yup, disiplin dalam bertindaknya, yang konsisten itu, roda gila dan 20 mile march. sampai disiplin buat terus membangun biar tahan lama. Bener-bener bukan sulap sihir ya, tapi soal konsistensi luar biasa. Tepat sekali. Dan ini penting nih buat Anda yang dengerin. Meskipun contohnya banyak dari perusahaan gede ya, Iya, korporasi gitu. tapi prinsip-prinsip intinya nih, dapetin orang yang pas, hadapi realita, fokus ke kekuatan unik Anda, bertindak konsisten, bangun sistem ini tuh relevan banget loh. Di mana aja berarti ya? Iya, bisa di skala tim kerja Anda, proyek pribadi Anda, atau bahkan ya buat pengembangan diri Anda sendiri. Bisa banget diterapkan. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan dari sumber ini. Boleh. Tak terduga yang untung gitu, atau keberuntungan siapa? Keberuntungan siapa? Iya, ketemu orang yang tepat di waktu yang pas. Mana yang lebih impactful? Dan gimana caranya biar Anda ke depannya lebih siap gitu buat ngenalin dan memaksimalkan keberuntungan siapa itu? Wah, pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat Anda pikirkan.